lagi. Silahkan, monggo. Oh, Pak Is sudah ada. Pak Assalamualaikum Istiarso. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat pagi para BPers yang telah hadir di ruang Zoom pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk melaksanakan BP sesuai dengan kebiasaan bahwa setiap hari Senin pagi Pak Istiar dan saya bincang-bincang santai yang membahas bermacam topik. Pada pagi hari ini Pak Isyar nanti akan menyampaikan apa ini maksud dengan digital rupiah. Jadi rupanya bukan peralatan saja yang perlu digital, dan rupiah pun jadi digital. Jadi nanti kita tidak perlu membawa uang banyak, uang pensiun banyak-banyak, karena memang uang pensiunnya sedikit. Untuk itu silakan Pak Is, apa ini maksud dengan rupiah digital? Masih ditutup Pak Is? Pak Is masih ditutup. Masih ditutup, Pak, suaranya. Ya, boleh, silakan. Terima kasih Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita bersua dan badan sehat. Semoga dengan apa yang akan kita lakukan ini, kita bertambah sehat, bertambah bugar. Oke, dan mari kita seperti biasa, kalau pagi sebelum kita berlatih ria, kita berbincang-bincang santai, tapi serius ya istilahnya. Topik pagi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan adalah rupiah digital. Ya, kelihatannya masih terdengar aneh ya. Di telinga kita ya, rupiah digital atau digital rupiah. Ya. Latar belakang kami berdua ini adalah latar belakang book cover dari white paper yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia pada tahun 2022 tempoh hari menerbitkan suatu white paper berjudul Proyek Garuda. Jadi ini cover gitu ya. Oh, ada Proyek Garuda. Apa Proyek Garuda? Mentang-mentang ada Istana Garuda, ini Proyek Garuda. Jadi ini ada roadmap ya, Proyek Garuda roadmap menuju rupiah digital yang akan diterapkan mulai 2025 tahun depan sampai 2030, diharapkan 2030 sudah tuntas ya. Karena ini menyangkut masalah-masalah yang pelik yang selama ini kita terbiasa dengan yang serba apa di depan mata kita bisa bayar pakai uang tunai ya. Sekarang maksud dari digital rupiah itu apa? Sebetulnya sama ya dengan uang-uang elektronik ya, uang-uang elektronik yang setelah kita gunakan ya, e-money ya, e-money elektronik money seperti yang kita gunakan di tol, kita kalau gunakan tol itu masuk e-money ya. Kemudian diterbitkan oleh OVO ya, yang diterbitkan oleh GoPay, yang diterbitkan oleh Shopee dan sebagainya ya. Jadi semua itu merupakan sebetulnya uang digital ya. Cuma perbedaannya dengan apa? Dengan yang akan kita nanti jumpai tahun depan itu. Perbedaannya kalau rupiah digital itu diterbitkan oleh Bank Sentral ya, oleh Bank Sentral yaitu oleh Bank Indonesia. Sedangkan kalau e-money yang sudah beredar sekarang ini diterbitkan oleh institusi bisa perbankan, bisa non perbankan ya. Seperti misalnya kalau yang menerbitkan GoPay ya dari itu ya, punyanya ya Menteri Pendidikan itu ya, Gojek itu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa institusi non perbankan menerbitkan itu. Asal yaitu ya cadangan duitnya dan orang yang akan menggunakan e-money harus store dulu uangnya kepada lembaga tersebut. Dan istilah top up ya, kita kan sudah tahulah itu ya, top up apa itu. Kalau uang kita bisa udah wah dari limit saya top up, saya kirim tambahan gitu ya. Nah, sedangkan kalau
eh, rupiah digital itu gimana? Ya sama, tapi rupiah digital itu nantinya transaksinya ya seperti biasa itu bisa lewat kartu, ada nanti kartu ya. Jadi sifatnya seperti nanti apa itu aplikasinya gimana? Aplikasinya ya lewat bank kita, misal Pak Bukan ya ingin memiliki rupiah digital ya ya ke bank. Jadi seperti sama seperti surat berharga yang diterbitkan atau obligasi negara itu kan retailnya ya kita bisa ke bank-bank ya beli itu. Nah juga untuk ini juga digital kita bisa ke bank mana ya yang ditunjuk BRI, Mandiri dan sebagainya kita bisa ya menggunakan rupiah digital. Dan sebenarnya cirinya apa saja? Maksudnya macamnya apa saja? Nantinya rupiah digital akan ada dua macam. Yang satunya wholesale digital rupiah, yang satunya retail. Wholesale itu untuk melayani transaksi-transaksi sama antar bank, ya, antar lembaga, ya, gede-gede pokoknya ya, yang tidak seperti yang. Sedangkan yang retail ya kita bisa gunakan itu seperti biasa, seperti kalau kita gunakan GoPay kita, menggunakan OVO kita, ya, seperti itu, ya, sama, ya. Nah, permasalahan sekarang sampai sejauh mana tingkat keamanannya, ya, tingkat keamanannya dan mengapa pemerintah ngotot menerbitkan rupiah digital. Masalahnya tidak bisa kita hindari, kita harus ikut berubah. Ya, dunia telah berubah dan kalau kita tidak berubah, ya kita akan tertinggal. Maksudnya apa dunia berubah? Ya pelan dan pelan, secara pasti bahwa kita itu ya sehari-hari kan mungkin tidak terasa ya. Ternyata kita dulu mau ke toko beli ini, datang ke toko bayar. Mengapa sekarang kita bisa pesan barang, datang barang, udah nggak usah bayar karena bayar pakai elektronik ya kan, kayak gitu. Dan ini sudah mendunia ya, sudah mendunia. Ya. Dan ya, jadi kalau rupiah digital nantinya itu sudah transnasional ya bisa kalau ibu bapak itu punya GoPay, ya itu mungkin nggak bisa berlaku di Malaysia sana ya kan, mungkin begitu ya. Tapi kalau nanti Indonesia seperti kita sudah menggunakan mata uang rupiah kita di mana-mana bisa ya. Ya, jadi tingkat apa itu penyebarannya lebih luas dan tingkat tadinya saya sebut tingkat keamanannya gimana? Tingkat keamanan sudah jelas dari end-to-end prescription-nya, dari ujung ke ujung transkripsinya itu sudah dikuatkan dengan algoritma yang saya nggak tahu lah ya, itu komputer atau apa ya, itu sudah begitu canggih ya kita nggak. Dan ini Bank Indonesia ya, Bank Indonesia, berarti dia bertanggung jawab untuk keseluruhan peredarannya, pengelolaannya dan bagaimananya. Cuma masalah kita nanti kan harus siap menghadapi, harus siap tadi. Karena lama-kelamaan itu ya sifatnya pembayaran tunai itu akan hilang, walau akan berangsur-angsur tidak digunakan lagi ya kan. Walaupun sebetulnya tujuan baik apa itu uang elektronik maupun rupiah digital itu tidak menghilangkan fungsi-fungsi uang tunai. Fungsi-fungsi uang elektronik ya itu tidak akan hilang. Jadi berdampingan saja, tapi kemudian penggunaannya berangsur-angsur bisa saya sebutkan tadi. Ya uang tunai lama-lama akan bukan hilang sama sekali ya. Orang sudah tidak lagi senang pakai uang tunai ya kan. Maka kata Pak Burhan tadi ya Pak, mungkin kalau dulu kita punya apa istilah Pak Burhan dompetnya tebal. Sekarang nantinya nggak berlaku. Dompet kita kosong dua kartu atau apa kan? Dompet makin tipis, ya. Kalau dulu kan wah dompetnya tebal ya, tajir nih ya kan. Nah nantinya tidak begitu ya kan. Kita kata ya cuma ya seperti sekarang juga kan kita mungkin sudah berkurang menggunakan uang tunai kan.
pakai ATM, bawa ATM, kayak bawa kartu elektronik atau apa, ya, yang jelas kita juga sudah mulai menginjak ke sana, ya. Cuma nanti setelah adanya digital rupiah, ya, itu akan masif, ya, dan itu juga tidak serta-merta karena itu ada jenjang ada tahapan implementasinya, ya. Dari tahun depan itu mulai dilaksanakan. Mana skemanya itu nanti diatur oleh bank. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita harus tidak tahu dulu, ya kan, jangan kaget. Oh ini itu dulu kita kan apa itu uang elektronik, ya kok bisa. Dulu kan bayar tol aja harus bayar itu selama-lama tidak pakai kan, itu kan saat pertama kali kok aneh. Nah, maka ini mengapa ini perlu saya sampaikan supaya minimal kita sudah tahu, teman-teman sudah tahu bahwa nanti akan ada begini, implikasinya begini dan begini, ya. Apakah itu kemudian akan mengurangi privasi kita? Ya, kalau dibilang privasi itu sekarang zaman mana sih yang bisa terjaga privasinya, ya? Hacker itu sangat pinter, ya. Bahkan yang kemarin kementerian mana yang dibobol oleh hacker itu kan, ya, bayangkan data sekian juta bisa dibobol, ya kan, kayak gitu, ya. Cuma kita kan ya percaya pada pengelolanya, kita jaga masa privasi kita misalnya, yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau antar apa itu human to human itu oke lah, nggak masalah, ya. Tapi tadi kalau kita kemudian ada hacker atau yang sekarang itu kan apa ya, yang namanya hacker itu kan bisa menerobos sistem komputer di mana saja, ya, tergantung tingkat kepandaian hacker tersebut, ya. Kemudian kan sekarang adu kepandaian, ya, adu kepandaian, ya, antara hacker sama sini, ya, yang punya pertahanan, kan, mana itu kan. Jadi kalau bodoh itu habis lah Pak ya, dimakan oleh yang pintar ya. Ya, jadi kita ya, tapi kita nggak tahu tuh dia, itu urusan kita gimana, apa itu apakah kemudian terjadi kemudian uang kita dibobol, ya itu tanggung jawab BI kan, kalau saya yakin itu sudah dijamin BI kan. Tapi kita Pak, jam 7 Pak. bisa ada ya tadi uang kita dikuras oleh semua, tidak uang kita aja, ya, ada pembobolan besar-besaran oleh hacker. Oke, terima kasih Pak Is Mari silakan, mari yang kita telah menyampaikan bermanfaat, ya. rupiah. Mudah-mudahan ke depannya kita masih dapat merasakan, mungkin sebagian dari kita masih dapat merasakan bagaimana cara menggunakan uang rupiah. Jadi uang kartal itu, uang kertas itu sudah tak ada lagi nanti, atau berkurang. Katanya berkurang sampai 90% gitu. Oke, terima kasih Pak Is. Kita lanjutkan dengan acara berikut. Selamat datang kepada para peserta BPES yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan BP yang ke-1465. Mudah-mudahan kesehatan kita meningkat dengan melaksanakan BP secara teratur pagi dan mudah-mudahan sore. Latihan pada hari ini Senin 12 Agustus 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1, nanti kita akan berdoa. Kemudian tata tertib. Yang ketiga Mars BP. Yang keempat kita teriakkan yel-yel. Yang kelima kita akan membacakan siapa-siapa yang akan memandu pada pagi hari ini. Kemudian kita sampaikan refresh melalui video guru besar oleh HJA Hari Johari Angga. Kemudian latihan bersama 30 seri dan kita tutup dengan doa syukur penutup. Baiklah Pak Is, silakan untuk berdoa. Baik, mari kita bersama-sama bertafakur, menundukkan kepala, seraya berdoa. Kita utamanya mendoakan agar acara yang akan kita lalui ini semoga berjalan lancar tanpa kendala.
khususnya kendala dari jaringan internet. Dan terlebih dari itu, semoga Allah mengijabahi apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan melalui acara kita ini, yaitu kita bisa meningkatkan derajat kesehatan kita dan bahkan bisa kembali membangkitkan kemampuan tubuh kita untuk bisa mengobati diri sendiri. Dan mari kita berdoa dan berdoa untuk beliau guru besar kita, Bapak Hari Jauri Angga, yang telah meninggalkan bioenergy power, ilmu yang luar biasa, yang senantiasa kita manfaatkan, kita praktekkan tiap hari, baik melalui pelatihan sendiri, pelatihan bersama, pelatihan secara virtual, ataupun tatap muka. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal jariah yang mengalir ke beliau. Dan mari kita juga berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit ataupun lain hal. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah sakit. Dan bagi mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berhalangan, salah satu dan lain hal, semoga urusannya dilancarkan. Dan marilah kita juga berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pegiat dan penggiat BEB yang telah mendolong kita. Kita doakan agar dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mereka ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya Aturan silakan. kita bacakan tata tertib Latber BP secara virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon peserta selama Latber berlangsung. Yang kedua, pemandu melakukan unmute secara mandiri dan mute langsung setelah selesai memandu. Yang ketiga, pemandu pertama mengawali dengan pemanasan setelah video guru besar selesai ditayangkan. Yang keempat, pemandu berikutnya melanjutkan tanpa menunggu dipersilahkan oleh host dan tanpa memberi pengantar lagi. Yang kelima, pemandu terakhir memandu gerakan penutup. Silakan Pak Is. Host atau tuan rumah akan mengambil alih dan melanjutkan memandu bagi pemandu yang bermasalah dengan koneksi internetnya. Ketujuh, jika peserta menggunakan dua perangkat, maka salah satu perangkatnya yaitu speakernya mohon dimatikan. Kedelapan, peserta yang datang terlambat langsung mematikan audionya dan melanjutkan dan melakukan gerakan pemanasan sebelum mengikuti seri berjalan. Kesembilan, peserta yang meninggalkan latihan sebelum penutupan akan melakukan gerakan penutup secara mandiri. Dan yang terakhir, bagi peserta pemandu hendaknya menggunakan ritme standar, yaitu jangan terlampau cepat, namun juga jangan terlampau lambat, tapi kalau latihan sendiri. Demikian tata tertib latihan bersama secara virtual ini yang harus kita camkan bersama, kita terapkan bersama. Dan selanjutnya mari kita dengarkan Mas Taibeh dari ruang kita masing-masing. Kesehatan bangsa,
aktif, Adam 30 seri setiap hari. Marilah bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Sedangkan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan mata. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, Adam 30 seri setiap hari. Marilah bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Sedangkan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, Adam 30 seri setiap hari. Berpikir positif, berlari aktif, Adam 30 seri setiap hari. Setiap hari. Marilah kita akan meneriakkan yel-yel agar badan kita menjadi bertambah panas. Untuk itu speaker-speakernya audien tolong dibuka supaya dapat menggelegar di masing-masing ruangan kita. Jadi nanti kalau saya sampaikan salam sehat, mohon dijawab salam sehat sebanyak 3 kali. Nanti apabila saya sampaikan bebas, dijawab dengan sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Mohon dibuka semua. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat. Bukan. Yes. Terima kasih. Tapi ternyata dialognya jawabnya Dan berikut ini daftar pemandu. Para pemandu yang akan mendampingi pemandu pada latihan bersama cara virtual ini. Diawali dari Bangka Belitung, Bapak Syarjulianto, yang nanti juga akan seperti biasa, pemandu pertama akan menyampaikan tes dan beberapa. Kemudian masih dari sana jauh, dari Bengkulu, Ibu Majestika. Dan ketiga, Bapak Suryono, masih dari Sumatera juga, Lampung dari Lampung. Dan masih dari Sumatera juga, dari Payakumbuh, Ibu Ismarwita Janur. Dan dari Timur, dari Jatim, Bapak Gunawan. Dan juga dari Jatim, dari Malang, Bu Aryati. Tapi kemudian beliau berhalangan nanti akan digantikan oleh Ibu Yunita. Dan hari ini tuan rumah berdua kami mewakili Kijang Perseri, Pak Burhan Usman, dan saya sendiri Istiar dari Pondok Kelapa 3, dibantu oleh para pos yang sudah piawai, Bu Didi Baktiari, Bu Eli Keningsih, Pak Pratomo, Pak Estiarso, dan juga Bu Nining Warjono. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah membantu demi kelancaran acara ini. Dan marilah kita teruskan dengan mencermati video grup besar kita.
Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Parut. Hidung. Parut. Kaki. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Untuk jauh. Tarik. Jauh kering. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Sambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Kawin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Lima, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
Lepas, tarik pulang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Satu, dua. 1, 2, untuk jauh. Tarik. Terus. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Dan 1 ke depan. Dari atas kepala. Terus. Terus. 1. Terus. Yes. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2 kali. Tarik. Terus. 2. 2, 3. Tarik. Tarik tangan ke belakang. 2. 2, 3. Tarik. Tangan 1 ke depan. Tarik ke atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Lagi. Terus. Belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 2, tunjuk jauh. Tarik. Dari perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 3. Tarik. Tangan 1 ke depan. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tangan ke belakang. Buang ke atas. Tetap. Tarik. Gesek perut.
2, tunduk jauh. Tarik. Belakang. 2. Tarik. Satu ke depan. Dan ke atas. Terus. Itu. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-2 tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2 tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung.
Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Terima kasih. Teman-temannya Tarju sama Buya Maestika itu mesti penasaran BIP itu seperti apa sih. Nah, dengan buku itu insya Allah akan semakin tersosialisasikan. Ini di depan saya ini buku yang sudah dicetak 1000 untuk apa namanya The Origins of Energy Power, dan juga yang satu adalah esensi dan implementasinya. Kemudian ini masih numpuk di depan mata saya, dan di sebelah kiri saya ini yang tanggung jawab karena telah pinjam uang kemana-mana untuk mencetak buku ini, dan bukunya itu belum tersosialisasikan secara masif. Tapi nggak apa-apa karena kesibukan memang beruntun gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan ini saya jadi juru bicara si penanggung jawab ini, pesen Mas tolong diinformasikan lah. Setiap saat diinformasikan, kalau tidak diinformasikan uring-uringan karena yang bersangkutan nggak mau menginformasikan langsung. Terima kasih. Dan tadi kita diberitahu dan memang tidak berkelebihan. Jadi olahraga prestasi pun itu mestinya dimulai dari olahraga masyarakat. Ya. Dari sejak masyarakat itu tidak ada batas dari kita itu. Ya, Pak Ariangga sendiri mengatakan bahwa BIP itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja itu sampai janin, sampai lansia. Jika kalau olahraga prestasi ingin meraih itu memang harus dibina sejak janin dan seterusnya. Dan eksperimen sayangnya belum ada kesempatan. Pak Bambang Derajat itu sudah pernah bereksperimen bahwa BIP itu terbukti ya dengan eksperimen beliau itu meningkatkan derajat kecerdasan. Jadi saya mengomentari Pak Sarju terlebih dahulu karena biasanya beliau itu terlalu sibuk keburu pergi, nanti saya nggak bisa pesan langsung pada beliau. Dan terima kasih juga. Pak Sarju dan Bu Maestika. Dan yang Pak Gunawan saya kok belum begitu kenal ya. Dari Malang. Sering, Pak. Dari Sudah sering, Pak. Sudah sering, tapi memandunya sudah sering juga ya, memandu. Sudah sering. Sering ya. Ya. Waktu saya, Bapak Gunawan dari Malang ya? Saya Malang, Pak. Oh, Surabaya, waktu saya Pak. ke Malang, sempat saya sowan Ibu Wenik sama Pak Agung. Pak Agung, ya. Dan Kita ke rumahnya Bu ke Emi. ke rumah beliau itu, dan saya mengapresiasi karena perjuangan di Malang itu termasuk di kandang. Harusnya mampir ke saya, Pak. Saya ditumpang, Pak, dari Romo sana. Oh iya. Waktu itu sayang waktunya saya ingin bergabung dengan teman-teman di Malang ya. Karena menurut Bu Enik sebenarnya Bu Enik sudah bergabung sejak zaman almarhum Prof. Amin Iya. di Universitas Muhammadiyah di UIN ya. UIN juga sudah, karena ketergantungan kepada Prof. Amin, begitu Prof. Amin wafat terus langsung berhenti. Tapi saya mengapresiasi karena perjuangan di Malang itu tidak ringan, dan saya kita menggunakan positive thinking aja, malah seyogianya rekan-rekan kita rangkul aja, kita ajak bersama-sama untuk mengembangkan BIP. Karena satu ilmu satu buku saya kira nggak usah lah, harus saling gitu ya, kita positive thinking aja. Bu Emi kan udah 6 ya rumah sehatnya. Iya. Malang rumah biasa, cukup berkembang luar biasa, dan menurut Beni sudah 6 lokasi, dan itu merupakan sesuatu yang, dan Malang juga yang mewakili Jawa Timur untuk ke Bali ya. Pak Gunawan ikut ke Bali enggak? Insya Allah ikut, Pak. Jadi semua apresiasi Malang lah, saya kira memang. Dan saya sarankan kalau seandainya berkenan itu sekaligus saja mungkin merintis untuk virtual lah. Virtual perlu dikembangkan karena Jawa Timur cukup luas,
Dan Jawa Timur sudah juga dikembangkan provinsi-provinsi baru ya, yang 10 itu kan. Jadi ada provinsi Malang Raya apa namanya. Jadi nanti ada provinsi-provinsi baru. Ya, terima kasih Pak Gun. Ya, Saya mengomentari ini dulu, dan yang paling tertarik pagi ini sebenarnya salah satunya juga apa yang disampaikan Pak Istiar dan Pak Burhan tadi gitu ya. Jadi secara bebas ya, saya pernah bertanya, pernah ditanya, dan juga pernah ditanya di forum tertentu. Pertanyaannya itu waktu itu cukup menggelitik, tapi sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang biasa-biasa saja. Dan ternyata jawabannya di luar dugaan saya kok hampir sama. Pertanyaannya gini, di dunia ini apa yang tidak pernah berubah? Ternyata jawabannya hampir seragam, kitab suci. Untuk umat muslim itu jawabannya kitab suci gitu ya. Ternyata bukan. Ya, ternyata jawabannya adalah yang tidak pernah berubah itu ternyata ya perubahan itu sendiri. Nah, karena yang tidak pernah berubah itu perubahan sendiri, maka salah satu kriteria untuk mengukur usia manusia itu ternyata seberapa banyak dia mengikuti perubahan. Karena perubahan itu berlangsung terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan justru perubahan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Nah, oleh karena itu, dengan apa yang disampaikan Pak Istiar, kita itu mensyukuri dan tidak ada yang kebetulan. Kok KBI kita itu kok memberikan kartu? Itu secara nggak langsung sebenarnya kita diminta untuk latihan. Latihan untuk menyongsong apa yang disebut sebagai uang digital tadi ya. Iya. Tapi sudah diajak berlatih, tapi sebagian besar kartu itu hanya disimpan di dompet atau di rumah. Ditanya kartunya mana? Oh, di mana ya? Saya lupa dulu, saya simpan di sini gitu. Nah, padahal kita diajak oleh KBI untuk berlatih menyongsong adanya apa namanya uang digital itu. Saya pernah di Malang kemarin, waktu saya ke Malang ke tempat cucu ponaan saya, cucu ponaan. Kemudian pagi-pagi jalan ada pecel. Nah, terus beli pecel. Nyonya saya bawa uang, nggak ada uang kecil, kita bayar. Oh enggak, Bu. Ibu bayar pakai apa? Kuiris. Nih, Itu kan jual pecel di desa di Malang, itu di desa. Minta dibayar pakai kuiris. Wah, hebat. Nah, terus saya membayangkan ya, kita yang di Epes sudah dikasih kartu pun nggak dipakai, itu ya mungkin ya malas mungkin ya ngisi ya topat. Tapi kami berdoa insya Allah sangat bermanfaat itu, sehingga tidak perlu harus bawa uang tunai setiap kali saat-saat tertentu. Pengen apa, ternyata uang elektronik itu sudah merupakan sesuatu yang istilah saya mungkin ya latihan lah. Mari dari hasil apa yang disampaikan Pak Is sama Pak Burhan tadi, saya mengimbau, marilah kita berlatih untuk menyongsong adanya uang digital itu dengan mempergunakan kartu kita ini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga nanti kalau kita ngomong dengan teman-teman yang lain, kemarin beli di mana? Oh, di sana. Aduh, terus gimana bayarnya ya? Oh, harganya kok seperti itu. Oh, enggak bayar, enggak pakai Saya pakai ini loh kartu. Mari kita gunakan kartu itu. Dan terima kasih Pak Is dan Pak Burhan selalu memberikan penyegaran kita, pencerahan ya tentang hal-hal yang sebenarnya yang sehari-hari sudah dimunculkan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun kadang-kadang kita terlalu sibuk tidak memperhatikan, dan ini merupakan refresh lain sehingga akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih Pak Istiar sama Pak Burhan. Dan saya kira itu aja, dan
tinggal 2 minggu lagi kita akan masuk ke 27 Agustus Ya, 2000. sampai ketemu di Bali, Pak. Sampai ketemu di Bali, Pak Gun. Ya. Jadi nanti Pak Sarju. Pak Sarju, Pak Sarju ada 20 orang jadinya. ya, Pak Ya, Sarju Luar biasa. luar biasa, dari 20 orang. KPI Bangka Belitung 20 orang. Sehingga nggak kebagian meja. Oh iya, iya. Waktu di Bandung kan sempat tidak kebagian meja. Oh Ya, iya. dia berarti Ya, Karena ya. rombongannya cukup banyak. itu rombongan Pak Sarju sempat marah-marah ke saya loh. Iya, betul. Tapi karena mobilnya Padang itu BA, nah ini marah-marah sama orang BA, nah banyak akal lah. Iya, iya, iya. Banyak akal akhirnya teratasi. Pak Padio nanya sedikit tentang Bali. Terwakili secara bendera atau apa ya, Pataka. Ya, Pataka. Pokoknya semua provinsi akan tampil dan akan diwakili oleh teman-teman dari Bali sendiri. Oke, ya, ya. Jadi Karena apalagi yang rombongan yang rame itu mungkin wah luar biasa itu. Jadi ya, bukan hanya diwakili bendera tapi diwakili oleh 20 orang dari Babel. ya, ya, ya. Itu ibu-ibu udah semangat mau pakai baju adat. Wah, luar Wow. biasa. Jadi nanti kalau ada model hadiah-hadiah dapat hadiah juga itu nanti. Iya, Pak. Siap. Karena terus terang aja di Pokel ini belum saya sampaikan. Jadi virtual itu merupakan satu kebutuhan ternyata ya. Dan mengatasi masalah seperti COVID dulu, tapi akhirnya menjadi kebutuhan ya. Ya, Kita sudah punya link untuk berkomunikasi, intermediate lah, perantara sebelum bisa mandiri betul-betul. Kita mengikhlaskan untuk mencoba Sumatera Barat itu setelah kemarin ada Sipgar, itu agar supaya peserta-peserta Sipgar itu tidak kemudian selesai hilang. Akhirnya atas prakarsa Pak Agus kita membuat link khusus untuk Sumatera Barat dan latihan bersama diteruskan setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Mereka sendiri yang memilih, jadi AOC dan anggotanya itu pengen latihan bersama, karena kalau yang tatap muka saya kira tidak masalah, untuk yang tidak sempat tatap muka karena relatif mudah-mudah kemarinnya. Jadi itu ada link untuk membinanya gitu ya. Dan kita juga sudah mencoba untuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, itu kita sediakan link. Itu hanya untuk sasaran antara lah sebelum mereka betul-betul bisa mandiri gitu. Dan kemudian di Banyumas Ngapak yang akan jadi provinsi itu juga ada link khusus setiap minggu sore. Ya. Dan link itu disediakan mereka sendiri untuk berkoordinasi pembinaan di provinsi itu. Saya kira model seperti ini itu mudah-mudahan bisa menular sesuai dengan situasi dan kondisi setempat lah. Tidak bisa digeneralisir juga. Gitu. Saya kira itu aja lah dari saya. Dan ya.